Selamat malam, perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota saya Febriza Mawadah, Wahyu Aji Prawiro, dan Purwanto akan menjelaskan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Jarak Rumah Terhadap Tingkat Kehadiran Karyawan Plan Karawang dan Plan Cikarang PT XYZ tahun 2022. Untuk penjelasan pertama, bagian pendahuluan dan metodologi penelitian akan dijelaskan oleh Pak Purwanto. Kepada Pak Purwanto, saya persilakan. Pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Kehadiran karyawan merupakan indikator penting dalam mengukur kedisiplinan dan produktivitas tenaga kerja dalam suatu organisasi. Dalam konteks industri manufaktur, kehadiran karyawan di lini produksi sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses produksi dan pencapaian target perusahaan. Penelitian ini dilakukan di 2 plan di PT XYZ, yaitu Plan Karawang dan Plan Cikarang. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat kehadiran antara Plan Karawang dan Plan Cikarang. 2. Mengetahui apakah terdapat hubungan antara jarak rumah terhadap tingkat kehadiran karyawan dan seberapa besar pengaruh di kedua plan. Kemudian, bahan dan metode. Bahan dan alat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu histori absensi karyawan tetap dari PT XYZ yang bekerja di Plan Karawang dan Plan Cikarang selama periode Januari hingga Desember 2022. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, perhitungan presentasi kehadiran. Presentasi kehadiran dihitung berdasarkan presentasi hadir sama dengan hari hadir dibagi hari kerja dikali 100. Kemudian yang ketiga, penentuan hipotesis. Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Contohnya independent sample test, regresi linear, dan uji normalitas. Kemudian analisis dan interpretasi. Hasil perhitungan dan model regresi yang terbentuk kemudian dianalisis untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat kehadiran karyawan kedua plan dan apakah ada pengaruh jarak rumah terhadap tingkat kehadiran karyawan. Untuk metode ini diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap pengaruh jarak rumah terhadap tingkat kehadiran karyawan di Plan Karawang dan Plan Cikarang di PT XYZ, sekaligus mengidentifikasi perbedaan signifikan antara kedua lokasi tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Febri. Baik, selanjutnya untuk hasil dan pembahasan, setelah dilakukan perhitungan, berikut hasilnya. Pertama, untuk deskripsi data variabel yang dari presentasi kehadiran Plan Karawang. Bisa dilihat di sini jumlah sampel yang kami ambil ada 55 orang, periodenya itu dari Januari sampai Desember 2022. Rata-rata yang didapat itu sebesar 94,5565 dengan standar deviasi 3,048. Nilai minimum presentasi kehadirannya ada di 87,45% dan maksimalnya ada di 100%. Kemudian untuk presentasi kehadiran Plan Cikarang, kami ambil sampel 73 orang dengan rata-rata 93,724 dengan standar deviasi 4,152. Presentasi kehadiran terendahnya ada di 82,687% dan presentasi tertinggi ada di 100%. Kemudian untuk jarak rumah karyawan di Plan Cikarang, sama sampelnya kami ambil 55 orang dengan rata-rata 17,78
kilometer dengan standar deviasi di 7,74. Jarak rumah terdekat itu di 5 kilometer dan terjauh ada di 36 kilometer. Selanjutnya jarak rumah karyawan dari Plan Cikarang, sampelnya kami ambil sebanyak 73, rata-ratanya ada di 14,932 kilometer dengan standar deviasi 6,983. Jarak rumah terdekat ada di 3 kilometer dan maksimum di 30 kilometer. Kemudian untuk perhitungan independent sampel t-test, ini bertujuan untuk, mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata kehadiran di Plan Karawang dan juga Cikarang. Didapatkan hasil sebagai berikut dengan, 95% confidence interval, range-nya itu ada di minus 0,419 sampai 2,1, yaitu artinya perbedaan sebenarnya antara rata-rata populasi terletak di antara 0,419 sampai dengan 2,1. Kemudian didapat, p-value-nya itu sebesar 0,189, lebih besar dari 0,5, maka gagal tolak H0 yang berarti, tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata persentase kehadiran karyawan, di Plan Karawang dan juga Cikarang. Selanjutnya untuk regresi linearnya, eee, bisa dilihat ini persamaannya Y sama dengan beta 0 ditambah B1 dikali X. Jadi fungsi uji regresi linear ini untuk, mengetahui apakah ada hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Untuk hasil perhitungannya, bisa next ke bawah, Pak. Mau ke atas agak. Nah, untuk ini persamaan regresi, eee, untuk karyawan di Plan Karawang, perhitungan manualnya sebagai berikut. SXX-nya kami dapat 3231,382 dan SXY-nya minus 299,173. Kemudian beta satunya itu minus 0,0926 dan beta nolnya 96,21. Dan dia dapat persamaan Y sama dengan 96,21 minus 0,0926 dikali X. Nah, perhitungannya sesuai dengan output ini tab. Kemudian untuk hasil yang lain dari Minitab ada di koefisien dan model summary-nya. Jadi untuk koefisien bisa dilihat koefisien konstannya itu di 96,21 yang berarti, jika jarak rumah 0, maka presentasi kehadiran diperkirakan akan sebesar 96,21%. Kemudian, untuk koefisien jarak rumah dia minus 0,0926. Ini menunjukkan hubungan yang negatif, jadi setiap kenaikan 1 kilometer jarak rumah, persentase kehadiran diperkirakan akan berkurang sebesar 0,0926%. Kemudian bisa dilihat, p-value dari, jarak rumah itu sebesar 0,084, yang berarti gagal tolak H0, yang artinya tidak terdapat pengaruh, antara jarak rumah dengan tingkat kehadiran karyawan di Plan Karawang. Kemudian juga nilai R-square-nya menunjukkan, angka 5,52 yang berarti hanya sebesar, 5,52% variasi dalam kehadiran dipengaruhi oleh jarak rumah dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Kemudian untuk uji normalitas, eee, residual bisa dilihat nilai yang didapat untuk p-value-nya itu sebesar 0,15, lebih besar dari 0,5 yang berarti uji normalitasnya terpenuhi. Kemudian untuk plot residual, plot resinya tersebar secara acak tanpa ada pola tertentu yang menandakan uji linearitas dan homoskedastisitasnya terpenuhi. Oke, selanjutnya untuk persamaan regresi Cikarang, ini perhitungan manualnya kami dapat SXX-nya, maaf Pak, ke bawah sebentar, ini masih di bawah. Itu sebesar 3510,658 dan SXY-nya 185,778. Kemudian didapat nilai beta satunya, boleh di-scroll ke atas, Pak. Itu 0,0529 dan,
beta nolnya itu 92,93. Kemudian didapat persamaan regresinya itu 92,93 ditambah 0,0529 dikali dengan X. Ini sesuai juga dengan opportunity tab-nya. Kemudian penjelasan untuk koefisien dan model summary-nya bisa dilihat koefisien untuk konstan itu ada di 92,93, yang berarti jika jarak rumahnya 0, persentase kehadiran itu diperkirakan sebesar 92,93%. Kemudian jarak rumahnya itu ada di 0,0529, yang berarti setiap kenaikan 1 kilometer jarak rumah, persentase kehadiran diperkirakan meningkat sebesar 0,0529%. Hal ini berkebalikan dengan hasil dari regresi di plan Karawang. Kemudian p-value dari jarak rumah itu sebesar 0,454, lebih besar dari 0,05, yang berarti tolak 0. Artinya tidak terdapat hubungan atau tidak terdapat pengaruh jarak terhadap tingkat kehadiran karyawan. Nilai R-square-nya juga hanya sebesar 0,079, yang berarti hanya 0,079%. Variasi dalam kehadiran dipengaruhi oleh jarak rumah, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Kemudian untuk p-value-nya, p-value dari uji normalitas itu didapat 0,15, lebih besar dari 0,5, yang berarti uji normalitasnya terpenuhi. Kemudian plot residualnya tersebar secara acak tanpa ada plot tertentu yang menandakan uji linearitas dan homoskedastisitasnya terpenuhi. Untuk penjelasan ANOVA akan dijelaskan oleh Pak Wahyu. Kepada Pak Wahyu, saya persilakan. Oke, selanjutnya yaitu ANOVA. Uji ANOVA atau Analysis of Variance adalah metode yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara 3 kelompok atau lebih. Namun dalam kasus kali ini yang kami teliti, yaitu kami menggunakan jenis one way ANOVA, yaitu untuk membandingkan rata-rata 2 kelompok berdasarkan satu faktor, yaitu musim. Musim yang kami dibagi menjadi 2, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Data kehadiran diperoleh dari 2 plan, yaitu plan Cikarang dan Karawang. Oke, sebelum masuk ke hasil, berikut adalah rumus-rumus ANOVA yang akan kita gunakan. Yang pertama yaitu Sum of Squares Between atau SSB. Ini rumus yang digunakan untuk menghitung seberapa besar variasi antar kelompok. Dalam hal ini adalah antar musimnya. Yang kedua adalah total sum of squares atau SST yang menunjukkan total variasi dalam keseluruhan data. Dari sini kita bisa menghitung nilai F yang digunakan untuk menentukan signifikasinya. Untuk keterangan arti dari kode-kodenya di sini sudah tertera. Seperti N itu adalah jumlah sampelnya, I-nya itu rata-rata, terus Y-bar-nya itu rata-rata total seluruh data. Oke, untuk yang pertama yaitu ANOVA Karawang. Untuk ANOVA Karawang, kita ambil hipotesis yaitu ada H0, tidak terdapat perbedaan rata-rata. Untuk H1-nya terdapat perbedaan rata-rata kehadiran antar musim. Tingkat signifikasinya kita setting dengan 0,05. Nah, di sini kami hitung menggunakan 2 software yang berbeda, yaitu yang pertama dari Microsoft Excel dan Minitab 19. Oke, terlihat untuk A-nya atau faktornya kita ada 2, sampelnya 55 dan populasinya 110. Dihasilkan untuk p-value 0,314 yang lebih besar dari 0,05. Nah, sehingga ini tidak, artinya hipotesis H0 tidak ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan antara tingkat kehadiran karyawan di plan Karawang antara musim hujan dan kemarau. Dapat disimpulkan bahwa musim tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kehadiran karyawan di plan Karawang. Oleh karena ini, faktor musim tidak dapat dianggap sebagai penentu perubahan kehadiran.
Kemudian yang kedua, untuk ANOVA Cikarang, kita lihat jumlah data yang diuji adalah 146 observasi, nilai F hitungnya sebesar 7,53, dan p-value dari Minitab adalah 0,007. Karena nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka menolak H0, artinya ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata kehadiran karyawan pada musim hujan dan musim kemarau di Plan Cikarang. Kesimpulan, secara keseluruhan dari hasil analisis ANOVA dapat disimpulkan bahwasanya di Plan Karawang musim tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kehadiran. Di Plan Cikarang musim memiliki pengaruh signifikan. Nah, selain itu kami juga telah melakukan uji t-test dan regresi, hasilnya tidak ditemukan pengaruh secara signifikan dari faktor jarak rumah terhadap kehadiran. Jadi musim menjadi satu-satunya faktor yang terbukti signifikan, dan itu pun hanya terdapat di salah satu plan saja, yaitu di Plan Cikarang. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.